Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Setelah sebelumnya kita udah belajar sistem persamaan linier ya, dua variabel dan tiga variabel. Nah, seperti biasa kita mulai dengan bentuk umum dulu. Jadi bentuk umum sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah kumpulan pertidaksamaan linier dua variabel. Sama lah kayak sebelumnya kita punya sistem persamaan linier, itu kan cuman kumpulan persamaan linier aja. Maka ini juga kumpulan pertidaksamaan linier. Nah, sekarang pertidaksamaan linier tuh punya bentuk kayak gimana? Bentuknya adalah salah satu dari keempat bentuk berikut. Bentuk pertama, AX plus BY kurang dari sama dengan C. Bentuk kedua, AX plus BY lebih besar sama dengan C. Bentuk ketiga, AX plus BY kurang dari C. Dan bentuk terakhir, bentuk keempat, itu AX plus BY lebih dari C. Nah, jadi pertidaksamaan linier dua variabel hanya bisa memiliki bentuk salah satu dari empat ini. Perlu diingat, A, B, C-nya itu merupakan bilangan real. Nah, solusi dari sebuah sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah apa nih? Nah, kalau sebelumnya kita di sistem persamaan itu solusinya adalah titik kan, X, Y yang memenuhi semua persamaan pada sistem. Sementara kalau sistem pertidaksamaan ini solusinya adalah irisan dari daerah yang memenuhi masing-masing pertidaksamaan. Nah, gimana tuh? Nah, sebelum itu kita lihat dulu nih, solusinya bisa berupa apa aja. Pertama, himpunan kosong. Jadi solusinya itu bisa lebih dari satu ya, ada banyak. Tapi bisa juga nggak ada nih himpunan kosong, atau satu titik, daerah yang terbatas, atau terakhir daerah yang tak terbatas. Nah, maksudnya gimana? Solusinya dapat dicari, ya cara cari solusinya nih dapat dilakukan dengan melukis garis batas dan menandai daerah-daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, sebagai contoh, nah misalkan kita punya fungsinya kayak gini. Misalnya kita punya sistem pertidaksamaan linier gimana ya? Misalnya kita punya gini, X lebih dari sama dengan 0, kemudian Y lebih dari sama dengan 0, kemudian kita punya X plus Y kurang dari sama dengan 6. Oh, jelek banget tulisannya. Ya, gini. Terus 2X plus Y kita punya kurang dari sama dengan 10. Nah, ini kan udah membentuk suatu apa tadi namanya? Sistem pertidaksamaan linier dua variabel, oke? Nah, sekarang kita mau menyelesaikan sistem pertidaksamaan ini. Gimana caranya? Tadi ingat bahwa cara cari solusinya adalah dengan melukis daerah yang dibatasi oleh masing-masing garis. Gimana jadi contohnya? Jadi gini. Pertama kita harus cari dulu kita harus gambar masing-masing sistem pertidaksamaan ini dalam sebuah bidang. Kita gambar, misalnya kita punya gimana ya? Kita punya garis X, Y bidang XY-nya. Oke. Kemudian dari sistem yang pertama kita punya X lebih besar sama dengan 0 nih. Jadi kita arsirlah daerah yang memenuhi pertidaksamaan ini. X lebih besar sama dengan 0 itu adanya di sini kan? Ya, di sebelah kanan sumbu Y ini. Kenapa? Jadi semua titik yang ada di sini nih, yang ada di sini, itu pasti punya nilai X yang lebih besar sama dengan 0 kan? Jadi ini daerah solusinya. Tuh, ini biar gampang kita kasih tanda aja nih Y, ya ini X. Oke, udah dapat nih satu. Nah, terus sistem pertidaksamaan yang kedua, Y lebih besar sama dengan 0, daerah solusinya di mana? Berarti di sini ya, di atasnya sumbu X nih. Karena semua titik yang terletak di atas sumbu X pasti nilai Y-nya lebih besar sama dengan 0, benar? Ya.
Sekarang apa artinya? Artinya yang memenuhi kedua pertidaksamaan ini adalah titik-titik yang di sini doang kan. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Dapatnya dari mana tuh? Daerah yang ini. Dapatnya adalah dari irisan kedua arsiran tadi. Jadi ini anggaplah arsir semua ke kanan. Ini anggap arsir semua ke atas. Nah, yang kena irisannya kan yang ini dua-duanya. Oke. Oke, lanjut. Sekarang kita punya pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 6. Kita harus gambar, langkah pertama kita harus gambar dulu garis X plus Y sama dengan 6. Kita harus gambar dulu. Gimana cara gambarnya? Cara gambarnya adalah kita cari titik potong garis ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk cari titik potong terhadap sumbu X, kita masukkan Y-nya 0. Kenapa? Karena titik yang di sumbu X ini punya nilai Y-nya 0 semua kan. Jadi oke, kita cari titik potong terhadap sumbu X itu ketika Y-nya 0. Kalau Y sama dengan 0, maka X sama dengan berapa? X sama dengan ini kan 6 kurang Y, itu 6 kurang 0 sama dengan 6. Lalu kalau kita mau cari titik potong terhadap sumbu Y, kita cari yang X nya 0. Kalau X nya 0, maka Y nya berapa? 6 kurang X itu 6 kurang 0, 6 juga. Nah, kita udah punya dua titik nih, sumbu X sama sumbu Y. Nah, pas tadi titik potong sumbu X nya adalah berapa? 6,0 ya, X, Y nya 6,0. Ya, misalkan aja kita punya di sini deh 6 ya, 0. Terus titik potong sama sumbu Y nya itu 0,6. Berarti sini X nya 0, Y nya sini 6, misalnya di sini 6. Oke. Berarti garisnya ini ya. Nah, garis ini adalah garis X plus Y sama dengan 6. Oke, biar kelihatan mungkin kita gambar pakai warna beda deh. Mungkin warna hijau. Oke. X plus Y sama dengan 6. Oke. Nah, sekarang kita harus arsir daerah yang memenuhi pertidaksamaan ini. Mana daerahnya? Cara ngeceknya gimana? Kan ini garis membagi bidang ini jadi dua daerah ya, yang di sini sama yang di sini. Oke. Nah, buat ngecek kita ambil contoh aja. Misalnya yang ada di daerah sini, salah satu titik yang ada di daerah sini adalah 0,0 kan, gampang nih. Kita masukin ke dalam persamaan ini. Kalau X nya 0 dan Y nya 0, maka 0 tambah 0 sama dengan 6 kan salah. Oke, jadi harusnya apa? Kurang ya, kurang. 0 tambah 0 itu kurang dari 6 kan. Berarti semua titik di daerah ini nilainya kurang dari sama dengan 6. Nilai X plus Y nya nanti. Gitu. Jadi yang titik-titik yang memenuhi pertidaksamaan ini adanya di sini. Ya enggak? Oke. Nah, selesai, kita udah menyelesaikan yang ini. Satu lagi terakhir, kita punya 2x plus y sama dengan 10. Oh sorry, kurang dari sama dengan 10. Oh ya, nggak apa-apa, kita kan mau gambar garisnya, berarti kita selesaikan persamaannya dulu. Mana caranya? Caranya ya sama, masukin aja. Kalau y nya 0, maka x nya berapa? Maka kita punya x nya adalah berapa nih? 5 ya, karena kan x nya nanti 10 dikurangi y nya 0 dibagi 2, maka dia 5. Terus kalau x nya 0, maka kita punya y nya berapa? Y nya terjadi ini 0 ya, y nya 10. Oke, kita dapat lagi titik-titik potongnya. Nah, sekarang masukin nih titik potong sama sumbu x nya itu 5,0. Berarti agak dekat di sini ya.
5, betul. Atau kita ini deh, biar sama warnanya biru juga. Kehapus semua. Berulang. Oke. Kita punya di sini 5. Oke. Terus di sini ada titik potong sama sumbu Y-nya 0,10. Ini 0, 10. Wah, tinggi banget 10. Kita kurang panjang gambarnya. Panjangin dikit ke atas. Nggak bagus ya. Rapiin dikit. Oke. Misalkanlah, ini tadi arsiran yang pertama ya. 10 misalnya di sini ya. 10 gitu. Maka garisnya hubungkanlah 2 titik tadi dari 10 sampai 5 ini. Oke. Kita punya garis ini adalah garis 2x plus y sama dengan 10. Nah, sekarang daerah yang diarsirnya di mana? Sama caranya, kita pakai titik uji. Titik ujinya tadi yang 0,0 aja. Kan gampang soalnya. Kalau kita masukkan ke sini 0,0 kurang dari 10 kan? Kan 10 ini bener kan jadinya. Jadi daerah yang diarsir adalah yang dimana si 0,0 ini berada. Sama prinsipnya sama yang tadi. Jadi di sini. Nah, sekarang solusi dari pertidaksamaan ini udah kelar berarti ya. Dari sistem pertidaksamaan ini ada 4 pertidaksamaan adalah irisan irisan dari keempat daerah tadi. Kita punya daerah yang x lebih besar sama dengan 0, yaitu di sini. Kemudian ada y lebih besar sama dengan 0, yaitu yang ini. Terus x plus y kurang dari sama dengan 6, itu yang hijau ini ke sini arsirannya. Kemudian yang pertidaksamaan terakhir 2x plus y kurang dari sama dengan 10, itu yang merah ini ke sini arahnya. Berarti irisan dari keempat daerah tadi adalah solusinya. Yang mana itu? Yang ini ya. Ini ya. Nah, ini adalah solusi. Perhatikan bahwa ini masuk ya. Titik-titik yang ada di sini masuk. Di pinggir ini. Kenapa masuk? Karena ini ada sama dengannya. Gitu. Jadi titik-titik yang digaris masuk juga. Ada nggak kasus yang nggak masuk? Ada. Kalau kita punya, misalnya kita punya ini nggak jadi ya. Ini kita bukan kurang dari sama dengan 10, tapi kurang dari 10 gitu. Misalnya. Maka nanti yang daerah solusinya masih tetap sama di kirinya garis merah ini, tapi titik-titik di garis itu nggak masuk solusi gitu. Jadi nanti kalau kita gambar, harusnya gambarnya garisnya bukan garis tegas lagi kayak gini, tapi garisnya putus-putus gambarnya gitu. Terus yang kita arsir tetap di kirinya gini, ini juga di kirinya kan sama kan tadi. Bedanya cuma di garisnya itu masuk atau enggak. Kalau putus-putus kayak gini artinya titik yang di garis gak masuk. Itu ketika dia nggak sama dengan di sininya, cuman kurang dari atau lebih dari juga bisa. Ya. Itu aja bedanya yang harus hati-hati. Nah, ini artinya solusinya kan bentuknya kayak gini nih. Sebuah daerah terbatas kan. Nah, ini salah satu bentuk solusi dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Solusinya tadi bisa berupa sebuah daerah terbatas, atau himpunan kosong, atau daerah yang tak terbatas gitu ya, atau satu titik doang. Nah, daerah yang tak terbatas contohnya apa? Contohnya kalau kita hilangkan syarat ini misalnya, y lebih besar sama dengan 0 nya misalnya kita hilangkan, nggak jadi ada gitu. Maka nanti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita nggak akan ngarsir ini kan, yang ke atas nih, di atas sumbu X nggak ada arsirannya. Kalau ini dihapus, arsiran ini tuh ya, ceritanya hapus ya
susah, nanti kehapus lagi garisnya. Berarti irisannya cuma 3 ada kan, cuma 3 dari sini, di kirinya sumbu Y, kemudian di bawah yang hijau sama di bawah yang merah. Artinya nanti daerah-daerah sini masuk semua, ya nggak? Itu kalau ini nggak ada. Dan ini daerah tak terbatas. Kenapa? Karena ke bawah ini semua dapat semua nih, masih masuk semua gitu. Itu dia. Jadi ada banyak bentuk solusi. Salah duanya ini kita bahas, yang daerah terbatas sama yang tidak terbatas. Tuh. Oke. Nah, sekarang ini kebalikannya nih. Kalau kita dikasih daerah solusinya, nah kita bisa membuat sistem sistem pertidaksamaannya dengan mencari garis-garis pembatas tadi, persamaan-persamaannya, dan menyesuaikan tandanya dengan daerah solusi. Sebagai contoh, kita gambar aja sebuah grafik ya. Misalkan kita punya grafiknya, mana ini Y ya, ini X. Misalkan kita punya grafik kayak begini. Ini misalnya berapa ya? 3 gitu ya. Ini katakanlah 4. Kemudian kita punya apa lagi? Misalnya gini. Panjang-panjang, jangan panjang-panjang dong, nah, panjangin dikit. Oke. Misalnya di sini berapa? Agak deket ya ini. Wah, berapa dong ini? Kira-kira 3,5. Oke. Jelek banget 3,5 itu ya. Kemudian yang di sini berapa? Kalau di sini 3, ini mungkin 4 juga kali ya. Ini min 4 berarti. Terus daerahnya yang di arsir yang mana? Katakanlah yang di arsir itu yang ini, di bawah garis ini, sama di bawah garis yang ini. Itu ya. Nah, sebagai contoh gimana? Nah, sebagai contoh misalkan kita punya grafik hasil solusinya, sistem pertidaksamaan linearnya adalah misalnya seperti ini. Punya X yang panjang deh kalian. Ups, kepotong. Ini Y-nya juga. Oke. Aduh, jelek. Ulang. Oke. Misalnya kita punya gini. Ini misalnya 3. Ini juga 3 deh. Ya. Kita punya misalnya gini. Ini 2 gitu ya. Ini misalnya min 3. Terus daerah yang diarsirnya misalnya kita punya solusinya ada yang ini. Daerah solusinya. Oke. Oke. Maka gimana cara kita bentuk sistem pertidaksamaan linearnya? Kita harus identifikasi dulu persamaan garisnya masing-masing batas nih. Misalnya yang mana dulu nih? Yang ini ya, yang merah ini garisnya. Nah, kita punya 2 titik. Kita mau cari persamaan garisnya. Pertama, yang merah ini kita cari dulu gradiennya. Sorry, kita mau yang merah ya. Gradien yang merah, garis yang merah ini adalah titik-titiknya di daftarin dulu deh. Tadi titiknya kita punya di sini
perpotongan dengan sumbu X nya adalah 3,0, potongan sama sumbu Y nya adalah 0,3 ya. Nah, gradien itu adalah minus Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Dalam hal ini berarti minus Y2 nya ini Y2 kurang Y1 0, 3 kurang 0 bagi X2 kurang X1, X2 kurang X1 0 kurangi 3, maka gradiennya adalah berapa nih namanya, 3 bagi min 3 gradiennya 1. Sorry, ini nggak pakai minus ya, harusnya gradien. Oke. Jadi ntar 3 per min 3 sama dengan min 1 gradiennya. Ya, karena gradien garis kayak gini kan emang min 1 ya. Nah, 1 tuh yang kayak gini ya, ke atas. Terus apalagi? Mau dapat persamaannya, kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Masukkan nilai-nilainya. Y min Y1 nya 0 sama dengan M nya min 1 dikali X kurangi X1 yaitu 3. Dari sini kita dapat Y sama dengan 3 min X, atau min X plus 3 deh, min X plus 3. Dapat nih ya persamaannya kayak gini. Terus kalau yang hijau, kita punya titiknya apa aja. Pertama, perpotongan dengan sumbu X nya itu adalah min 3,0, terus yang sama sumbu Y nya 0,2. Cari gradiennya. Gradiennya itu Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 min Y1 2 kurang 0 bagi X2 min X1, X2 min X1 min 3. Maka ini sama dengan 2 per 3 ya gradiennya. Oke. Persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti Y min Y1 nya itu 0 sama dengan 2 per 3 dikali X dikurangi X1 nya min 3. Berarti kita punya Y sama dengan 2 per 3 X dikali X plus 2 per 3 dikali X plus 3. Oke. Sekarang biar enak, mungkin kita ubah ya bentuk masing-masing persamaan. Jadi gimana nih? Kita ubah aja bentuknya yang ini jadi X nya pindahin ke kiri, di X plus Y sama dengan 3. Kemudian yang ini sama, kita masukkan si X sama Y nya itu dalam satu ini aja, dalam satu ruas gitu ya. Ini bisa kita ubah jadi, ini kan tadi jadi Y sama dengan 2 per 3X plus 2 ya, gitu. Kanan kiri kita kali 3, kita punya 3Y sama dengan 2X plus 6. Kemudian ini pindah ke sana, Y nya pindah ke kanan, 6 nya pindah ke kiri, maka kita punya 2X min 3Y sama dengan min 6. Nah, sampai di sini sistem pertidaksamaannya jadi gimana? Ya, kita lihat. Untuk yang merah, kita punya X plus Y kan sama dengan 3 nih. Tapi kan ini kita mau ambil daerah yang di sini kan, di kirinya yang garis merah. Jadi kita belum tahu nih tandanya, jangan-jangan bukan sama dengan. Pasti bukan sih, karena kan ini masuk semua di kiri yang merah kan ini. Oke. Nah, di kiri yang merah ini apa? Coba cek titik uji, salah satu titik di daerah ini misalnya 0,0. Kalau kita masukkan 0 tambah 0, 0 sama 3 hubungannya gimana? Kurang dari.
kurang dari 3 kan, berarti ini bisa kurang dari 3 atau kurang dari sama dengan 3. Tahu sama dengan atau enggaknya gimana? Kita lihat ternyata garis merahnya tegas, garisnya tegas, artinya semua titik di garis ini juga memenuhi, berarti sama dengan nya ikut gitu, sama dengan, ada sama dengannya. Oke. Nah, untuk yang hijau kita punya 2x min 3y sama min 6. Nah, sekarang kita nggak tahu juga kan ininya apa namanya, tandanya. Caranya sama, kita ambil salah satu titik di dalam daerah yang diarsir dalam solusi, gampangnya 0,0 nih masukkan. Ya harus di sini nih, kanannya yang garis ini, garis hijau. Berarti kalau kita masukkan nilai x-y nya 00 ke dalam sini, maka 2 kali 00 kurang 3 kali 00 juga, ini 0. 0 sama min 6 hubungannya gimana? Lebih besar. Masuk atau enggak? Apakah sama dengan atau enggak, lebih besar atau lebih besar sama dengan? Lihatnya dari mana? Dari garisnya. Garisnya ternyata putus-putus. Artinya titik di garis nggak ikut sebagai solusi. Berarti kita lebih besar doang, nggak pakai sama dengan. Udah, ini sistem pertidaksamaan linear yang bersesuaian dengan solusi ini. Cuma 2 aja ya, nggak banyak-banyak. Oke. Jadi gitu cara mencari sistem pertidaksamaan dari kalau dikasih gambarnya. Oke, saya harap semua udah bisa paham tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Selamat belajar video-video berikutnya.